Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat dan selalu ceria. Ya, anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Muatan IPA yang kita pelajari hari ini tentang sistem gerak pada manusia yang meliputi tulang merupakan organ gerak pasif, sendi, dan otot sebagai organ gerak aktif. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Rangka manusia. Tulang-tulang yang tersusun secara teratur disebut rangka, yang dihubungkan oleh sendi. Sendi menjadikan tulang terikat kuat pada tempatnya. Nah, apakah yang menggerakkan rangka tubuh? Bagian yang dapat menggerakkan rangka disebut otot. Pada kehidupan sehari-hari, otot sering disebut daging, sehingga otot ini merupakan alat gerak aktif, jadi yang menggerakkan. Nah, yang digerakkan adalah rangka atau tulang. Nah, maka otot disebut alat gerak aktif dan rangka adalah alat gerak pasif. Fungsi rangka: pertama, menguatkan dan menegakkan tubuh. 2. Melindungi organ tubuh yang lunak dan penting. Contohnya otak, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. 3. Memberi bentuk tubuh. Keempat, tempat menempelnya otot dan daging. Sedangkan bagian-bagian rangka itu sebagian besar dibagi menjadi 3, yaitu rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak khususnya tangan dan kaki. Bagian-bagian rangka yang pertama kita akan membahas rangka kepala atau tengkorak meliputi tulang hidung, tulang dahi, tulang mata, tulang sekat hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Selanjutnya kita bahas rangka badan, meliputi rangka punggung. Nah, ini tulang rusuk. Kemudian ada tulang panggul meliputi usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Selanjutnya rangka anggota gerak yang terdiri atas lengan atau tangan dan tulang kaki. Sendi. Tulang manusia berhubungan satu sama lain. Hubungan antara tulang-tulang manusia disebut sendi. Ada sendi yang dapat digerakkan dan ada juga sendi yang tidak dapat digerakkan. Contoh beberapa sendi yang terdapat pada tubuh manusia sebagai berikut. Ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, sendi putar. Nah, ini adalah sendi yang bisa digerakkan. Ini contohnya, ada sendi peluru, engsel, pelana, sendi putar, dan sendi luncur. Sendi engsel adalah sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah seperti engsel jendela atau pintu. Contohnya, sendi pada siku yang menghubungkan tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Sendi pada lutut yang menghubungkan tulang paha dan tulang kaki bawah. Sendi pada ruas jari tangan dan ruas jari kaki. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke semua arah. Hal tersebut dapat terjadi karena tulang yang satu dapat berputar pada tulang lainnya. Pada sendi peluru terjadi pertemuan antara ujung tulang berbentuk bola dengan tulang berbentuk mangkok. Contohnya yaitu sendi pada ruas tulang leher yang paling atas, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu, sendi pada panggul yang menghubungkan tulang paha dan tulang gelang panggul.
Contoh lain sendi yaitu sendi pelana adalah sendi yang bergerak ke dua arah, yaitu ke samping dan ke depan. Contohnya sendi antara tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari. Sendi geser adalah persendian tempat ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain. Sendi geser hanya memungkinkan sedikit gerakan. Sendi geser dijumpai pada tulang hasta dan tulang pengupil. Sendi putar adalah persendian tempat tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lainnya yang bertindak sebagai poros. Sendi putar terdapat pada hubungan antara tulang atlas atau tulang leher yang pertama dan tulang tengkorak. Tulang atlas masuk ke dalam lubang yang terdapat pada tulang tengkorak. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot manusia. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia adalah satu, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang, jadi mengendalikan. Dua, menggerakkan jantung, nah namanya otot jantung. Tiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot pada manusia. Satu, otot polos, yaitu otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Kedua, otot lurik ini bekerja secara sadar dengan perintah otak. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan untuk pergerakan. Nah, contohnya otot-otot pada tangan kita. Jadi tangan kita mau memegang, nah itu karena kita digerakkan oleh otot lurik. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos yang berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Ya, mari kita bersyukur atas karunia Tuhan yang berupa organ gerak, yakni tulang, sendi, dan otot. Nah, wujud syukur kita yaitu menjaga dan merawat kesehatan tulang, sendi, dan otot. Serta jangan lupa mengucapkan alhamdulillah karena kita selalu sehat. Bagaimana cara menjaga dan merawat kesehatan tulang, sendi, dan otot atau organ gerak kita, yaitu dengan makan makanan bergizi, minum cukup air putih, melakukan aktivitas fisik setiap hari, berjemur sinar matahari pagi, melakukan pemanasan dan pendinginan olahraga, serta lainnya. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.